Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Masya Allah, Alhamdulillah senangnya masih bisa sapa teman-teman semua dimanapun kalian berada, dan kita ketemu lagi secara online ya. Sekarang ini aku mulai di jam siang sekitar jam 2 lewat ya teman-teman. Sekarang aku mau masak nasi dulu. Ini untuk masaknya aku 2 kali masak ya teman-teman, dan aku pakai beras andalan aku yaitu beras cap ikan koki hoki, beras dengan cita rasa restoran, harganya merakyat banget. Berasnya bersih, super pulen, dan yang pastinya bebas dari pestisida dan halal. Oke, ini aku cuci bersih terlebih dahulu. Jadi setiap masak itu aku 1,5 liter. Nanti aku 2 kali masak gitu ya teman-teman. Dan untuk masaknya aku pakai rice cooker aja, karena setelah ini aku bakalan keluar dulu untuk belanja. Ada beberapa bahan yang aku butuh beli gitu ya teman-teman. Jadi kan bisa sambil ditinggal nih masak nasi, aku tinggal belanja sebentar. Oke teman-teman, lagi pada ngapain nih saat nonton video aku? Udah pada istirahat atau belum? Udah pada makan atau belum? Boleh tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa nih, pada absen yang hadir dari mana aja sih? Nah, mumpung masak nasi, sekarang aku mau tinggal dulu untuk belanja. Karena kalau di jam 2:30 gini, biasanya tuh sayuran baru pada datang teman-teman. Kalau di warung sayur langganan aku di Tante Batak, dia tuh sore ya. Jadi sayur mayurnya itu yang seger-seger baru datangnya di sore hari. Nah, seperti biasa ya, ini pakai masker sama kacamata juga. Soalnya ngebul banget teman-teman kalau nggak pakai kacamata gini. Nah, aku kalau keluar seperti ini aja, pakai dasteran gini udah nyaman banget ya teman-teman. Karena ya baju ternyaman itu kalau di rumah ya daster seperti ini. Nah, ini aku pakai motor suami aku, karena motor aku dibawa suami aku kerja ya teman-teman. Jadi gantian pakainya. Nah, ini tuh kondisinya panas banget ya teman-teman. Ini tuh belum asar ya, karena baru 2:30-an gitu. Dan ini aku sebenarnya kepengen pakai topi, tapi males banget untuk balik ngambil topinya. Jadi ya udah seperti ini aja. Buat teman-teman yang udah ngeklik video aku ini, aku mau ngucapin terima kasih banyak. Buat teman-teman yang udah bantu like, udah subscribe juga, thank you banget. Dan yang belum subscribe, boleh bantu subscribe-nya, nyalain tombol notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan jangan lupa juga ya bantu follow Instagram aku Nia Hermanto 25. Terima kasih. Nah, terus kalau misalnya teman-teman ada yang penasaran, Mbak, di saat ngambil video di jalan kayak gini siapa yang ngambilin video? Aku teman-teman, jadi aku pakai tangan yang kiri gitu, bawa motornya pelan aja supaya enggak supaya stabil aja gitu videonya. Dan ini aku udah sampai di warung sayur Tante Batak. Ini alhamdulillah ada yang udah datang juga ya teman-teman. Dan ini aku baru nyampe, si Tante Batak udah laporan, Mbak Nia, harga cabai jablay lagi turun nih, sekilo 28.000. Tapi kalau si cabai keriting masih naik Mbak, 44.000 sekilo. Dan ini alhamdulillah untungnya pas aku bikin video ya teman-teman, pas belanja ini alhamdulillah ini masih sepi. Karena aku udah hafal banget jam-jam sepi atau jam-jam rame di warung sayur ini tuh jam berapa aja. Biasanya kalau di jam-jam sebelum asar ini tuh sepi ya teman-teman, sama pas mau tutup sekitar 9:30 malam itu dia sepi. Selain itu pasti ini bakalan rame banget dan gak bakal bisa kalau kita sambil ambil video gitu. By the way, ini ngomong-ngomong soal ngambil video ini, aku bawa tripod ya teman-teman. Jadi tripodnya aku taruh aja. Dan sebelumnya aku minta izin dulu untuk ngambil video ini. Jadi dimanapun berada, kalau aku mau ngambil video, aku minta izin dulu. Khawatirnya kan ada salah satu warung yang nggak mau gitu ya di shoot juga warungnya. Jadi ya seperti ini, pokoknya kita minta izin dulu dimanapun itu kalau kita mau ambil video. Nah, kenapa sih aku selalu minta izin dulu setiap aku ngambil video? Karena ini kan privasi orang ya teman-teman. Iya, kalau dia mau dipublik, kalau enggak ya udah kita hargain itu. Dan kita juga jangan marah kalau misalnya tempatnya nggak boleh kita shoot gitu ya teman-teman. Oke, nih aku udah selesai untuk belanjanya. Sekarang aku lanjut mau belanja telur dulu, karena emang aku butuh telur lumayan banyak. Dan ini aku pindah di tempat langganan aku biasa beli telur. Kalau teman-teman yang tinggal di daerah aku pasti tahu banget ini warung telur atau warung beras ya, toko beras yang ada di depan Indomaret perumahan BCA. Ini aku sambil ngobrol juga sama si ibunya. Ternyata si ibunya ngenalin aku. Dia dari tadi sambil
ngeliatin senyum sendiri ya, aku juga senyum, tapi kan aku nggak kelihatan senyumnya karena pakai masker ya teman-teman. Ternyata dia ngenalin Mbak Nia ya katanya. Aku kadang kalau ketemu gini malu ya teman-teman, aku tuh malu kayak nggak pede aja gitu. Tapi alhamdulillah di sini orangnya juga asik, aku juga nerimanya welcome. By the way, untuk harga telur di sini udah turun, udah 25.000 per kilo. Karena terakhir aku beli itu harganya masih 31.000 teman-teman. Dan hari ini telur udah turun di harga 25.000 per kilonya. Nah, buat teman-teman gimana nih harga telur di tempat kalian itu udah ini belum? Udah pada turun atau belum nih? Boleh terus di kolom komentar berapa harga di tempat kalian di telurnya. Ini aku udah sampai rumah, lanjut sekarang aku mau lanjut gober masak nih teman-teman. Jadi buat teman-teman semua yang nontonin video aku, terima kasih banyak karena kalian udah nemenin aku bikin video ini atau aku yang nemenin kalian nih. Yang pertama nih aku mau keluarin dulu untuk telurnya ya teman-teman, karena tadi ada yang pecah satu. Jadi ya udah aku pisahin dulu. Dan ini aku mau bongkar belanjaan di warung sayur Tante Batak tadi. Aku beli kerupuk karena suami aku nggak bisa skip makan tanpa kerupuk. Ada daun bawang, ada jagung buncis, bawang bombay dan juga cabai merah keriting. Ini belanjaan yang aku belanja tadi. Dan sekarang aku mau prepare untuk pembuatan atau masak kali ini. Nah, ini yang pertama aku bakalan prepare untuk si jagungnya dulu. Jadi aku beli 2 buah jagung, harga perbungkusnya Rp3.000. Dan ini mau aku bersihin dulu lalu aku pipilin. Nah, sebenarnya kalau jagung itu menurut aku sih jauh lebih bagus dipipil seperti ini ya, dibandingin kalau kita sisir pakai pisau. Nanti kalau misalnya kita pipil kayak gini tuh teksturnya bagus dan yang pastinya jagungnya itu nggak mudah berair ya teman-teman. Jadi dipipilnya seperti ini. Emang yang awal-awal tuh agak sulit, tapi kalau misalnya udah kita bikin jalan buat si jagung ini tuh gampang banget. Oke, ini mari kita sisihkan terlebih dahulu. Mau aku cuci bersih. Dan ini tadi aku sambil ngerebus air. Jagungnya udah aku cuci bersih. Lanjut sekarang mau aku rebus dulu sampai dia empuk ya teman-teman, supaya nanti pas dimasaknya itu nggak butuh waktu lama. Nah, ini aku juga sambil masak nasi yang kedua kalinya. Jadi ini 1,5 liter. Total masak nasi hari ini adalah 3 liter. Dan karena hari ini aku mau bikin menu nasi goreng Chinese, untuk masak nasinya kadar airnya agak dikurangin sedikit. Jadi supaya nanti nggak ngegempel gitu ya untuk nasinya itu. Kalau nasi goreng kan bagusnya berasnya yang nge-pure gitu ya teman-teman. Oke, ini udah matang untuk si jagungnya, udah aku tirisin juga. Lanjut sekarang aku mau prepare untuk si buncisnya. Aku beli buncis harganya 5.000, dapat satu plastik gitu. Dan seperti biasa kita bersihin dulu. Dan nanti lanjut mau aku potong-potong. Tapi untuk si buncis kali ini aku nggak pakai semua, jadi aku sisain sedikit untuk aku nanti nyayur sop gitu ya teman-teman. Next aku juga tambahin untuk 3 buah wortel. Jadi untuk si wortelnya nanti juga bakal aku potong-potong. Nah, ini udah aku cuci bersih. Sekarang mau aku potong-potong dulu untuk si wortelnya. Untuk motong wortel di sini aku mau potong dadu aja ya teman-teman, dadu kecil-kecil seperti itu karena nanti untuk kita masak jadi satu sama si nasi gorengnya. Nah, just info untuk nasi goreng Chinese itu emang banyak banget macamnya. Ada yang vegetarian, ada juga dia yang daging-dagingan gitu ya teman-teman. Tapi kali ini aku bakalan mix semua antara sayur mayur dan juga ada dagingnya ya teman-teman. Di sini aku nanti pakai daging ayam aja. Nah, ini untuk si buncisnya juga aku potong seperti ini, dipotong kecil-kecil aja karena supaya nanti warnanya jadi cantik. Jadi selagi kita masak, kita juga harus pinter-pinter mainin warna ya teman-teman. Gimana nih supaya masakan yang kita masak itu warnanya menarik. Dan ini untuk bahan bumbunya gampang banget. Aku udah siapin 2 buah bawang bombay. Ini ukuran besar dan aku bakalan potong dadu juga seperti ini teman-teman. Aku pakai semuanya ya karena nanti untuk bumbunya hanya pakai bawang bombay ini dan juga bawang putih. Untuk pemakaian bawang putih di sini aku pakai 11 siung bawang putih dan ini aku geprek lalu aku cincang kasar aja. Bebas mau diulek bebas atau mau dicincang halus, cincang kasar bebas teman-teman. Tapi di sini aku cincangnya kasar seperti ini aja. Lanjut ini untuk ayamnya, aku udah siapin dada ayam filet. Ini ada 600 gram ya teman-teman, jadi setengah kilo lebih 10 gram gitu. Ini untuk motongnya aku potong kecil-kecil dadu seperti ini supaya jadinya banyak.
Oke, ini udah selesai untuk ayamnya, udah aku tinggal pindahin aja ke dalam wadah. Tadi ada kulitnya aku ikutin sedikit ya teman-teman. Nah, isiannya juga bisa ditambah sosis dan bakso juga, tapi berhubung di sini aku mau yang seperti ini aja, jadi ya udah. Untuk isiannya ini semua ada wortel, jagung, buncis, bawang bombay, bawang putih dan juga ayam. Oke, sekarang ini aku belum masak nasi dulu karena yang satunya belum matang. Aku sekarang mau bikin untuk si telur mata sapi ya. Jadi aku gorengnya pakai teflon gini supaya nanti bentuknya juga cantik. Teman-teman pasti udah lihai banget nih masak telur seperti ini ya. Gampang banget, tinggal dikasih garam aja. Lalu buat penghias aku pakai daun seledri dan juga cabai yang udah aku potong seperti ini. Lanjut ini kita tutup aja dan dimasak pakai api yang kecil banget supaya nggak mudah gosong. Nah, jadi ini udah matang seperti ini, teksturnya bagus, nggak gosong bagian bawahnya, dan yang pasti ini udah matang merata. Oke, untuk masak telur kali ini aku masak di 25 pieces ya teman-teman, 25 biji telur. Ini udah matang, udah selesai, alhamdulillah. Ini mari kita sisihkan terlebih dahulu. Next, sekarang aku mau goreng untuk si nugget. Nah, karena aku masih punya stok nugget, ini aku pakai nugget dari Kanzeler. Ini aku goreng aja untuk tambahan nanti isiannya juga. Ini gorengnya juga aku dalam kondisi yang masih ini ya teman-teman, masih dingin banget sih, sebenarnya masih agak beku gitu. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya nuggetnya masih dalam kondisi beku atau keras, teman-teman masaknya itu pakai api kecil dulu. Nanti kalau misalnya udah agak dia udah agak lunak, baru kita bisa agak dibesarin sedikit apinya atau pakai api sedang cenderung kecil. Nah, sekarang aku mau masak dulu untuk pembuatan nasi goreng. Yang pertama tadi aku udah panasi minyak, kita masukin juga untuk bawang bombay dan bawang putih. Ini aku bagi jadi dua ya teman-teman, karena aku gorengnya juga 2 kali step. Nah, lanjut ini aku masukin untuk si ayam yang udah aku potong-potong tadi. Kita tumis dulu ayamnya, kita masak sampai dia berubah warna putih pucat seperti ini. Setelah itu baru ini kita masukin untuk sayur mayurnya, ada wortel, ada jagung dan juga buncis. Ini kita masukin dan kita aduk rata terlebih dahulu. Jadi untuk ini kita masak sampai dia layu ya teman-teman. Setelah itu baru ini aku kelupaan, harusnya tadi setelah bawang bombay itu masukin telur ya teman-teman, baru nanti sayurannya. Nah, ini aku kelupaan, jadi nggak apa-apa, kita sambil goreng si telurnya ini. Dan untuk nasi goreng 1,5 liter aku hanya pakai telur 3 butir aja ya teman-teman, terus dikocok dan kita masukin jadi satu seperti ini. Nah, ini untuk nasi 1,5 liter udah matang, aku langsung masukin aja ke dalam penggorengan aku dan ini diaduk rata. Nah, untuk bumbunya sendiri di sini aku pakai sauri saus tiram, minyak wijen dan juga aku pakai kecap ikan. Dan gak lupa juga di sini aku pakai kecap asin ya teman-teman, karena kalau nasi goreng Chinese itu dia identik pakai bumbu-bumbu persausan atau perminyakan seperti ini. Dan aku tambahin juga untuk lada bubuk 2 bungkus. Ini kita aduk rata terlebih dahulu. Dan karena tadi aku icip kurang asin, jadi di sini aku tambahin garam sebanyak 1 sendok makan. Bumbu untuk Chinese food hanya seperti ini aja ya teman-teman, nggak neko-neko, nggak pakai bawang merah, dia hanya pakai bawang putih dan juga bawang bombay. Kayak gini aja rasanya udah enak banget, karena aku sering banget masakin nasi goreng ini untuk si Titi atau cucu dari pasien aku dulu yang aku jaga di Taiwan. Nah, ini aku juga masukin untuk margarin atau mentega atau butter, teman-teman terserah bebas mau pakai apa. Dan itu kita masukin sebelum kita matiin kompor. Kenapa kita masukinnya di akhir? Supaya nanti warna dari si nasi goreng ini mengkilat atau bagus gitu ya teman-teman, glowing lah istilahnya. Dan aku mau kasih tips buat teman-teman barangkali habis masak terus lengket atau gosong di bagian penggorengan atau panci atau wajan semuanya. Teman-teman gak usah khawatir, jadi pas lagi panas-panasnya kayak gini dikasih air sambil dimasak sampai dia mendidih. Insya Allah ini jadi nanti mudah untuk dicucinya dan nggak butuh waktu direndam lama ya teman-teman. Seperti ini aja, simpel banget, jadi nggak harus pakai cairan-cairan khusus ya sebenarnya. Kalau teman-teman nanya untuk aku bersihin wajan tuh seperti apa, biasanya aku seperti ini aja cara aku bersihin wajan kalau pas lagi kena gosong. Oke, ini udah gorengan yang kedua kalinya udah selesai, dan untuk goreng kedua kalinya mohon maaf nggak aku rekod, karena kalau aku rekod ini durasinya bakalan panjang banget. Nah, ini untuk isiannya aku udah siapin, ada telur, ada nugget, ada timun yang udah aku iris dan juga daun selada.
Nah, ini untuk nasinya mau aku cetak dulu. Ini tuh apa ya, tempat wadah Tupperware gitu. Dan untuk setiap porsinya emang sengaja aku buat jumlah porsi nasinya tuh banyak. Ini sekitaran 3 centong setengah. Dan langsung aja aku masukin ke dalam wadah tin wall seperti ini. Untuk kemasan wadah tin wall di sini aku pakai yang kemasan 400 ml. Nah, kenapa aku masak nasi goreng ini di malam hari? Karena ini rencananya mau aku bagiin sama suami aku. Nah, hal-hal seperti ini tuh sebenarnya aku udah dari dulu ngelakuin ya teman-teman, tapi emang nggak pernah aku publish. Dan aku juga mohon maaf untuk pas kelilingnya aku juga nggak publish. Jadi aku nge-share cara pembuatannya aja dan beserta resepnya dan juga cara aku menata di setiap makanan yang aku masak. Nah, jadi seperti ini aja. Di sampingnya aku kasih daun selada, telur dan nuggetnya aku taruh di samping, dan untuk timun aku taruh di atas nasinya. Dan gak lupa juga orang Indonesia itu lebih enak kalau nasi goreng dikasih bawang merah goreng. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Dan step terakhir di sini aku masukin juga untuk si sausnya. Karena untuk nasi goreng ini nggak ada rasa pedesnya sama sekali kalau menurut aku. Karena emang nasi goreng Chinese itu nggak pedes ya teman-teman. Identiknya itu ya pedesnya sedang aja. Jadi seperti ini, dari satu resep yang aku bagikan ini atau dari 3 liter beras yang udah aku masak, jadi nasi goreng ini sebanyak 29 porsi. Tadi 2 porsi aku kasih ya teman-teman ke temen suami aku, karena pas lagi aku masak ada temen yang main ke rumah. Jadi ya udah aku bawain aja untuk yang 2 porsinya. Nah, pasti teman-teman juga penasaran kira-kira kalau dijual itu berapa sih Mbak di setiap porsinya. Kalau untuk harga jual di nasi goreng ini teman-teman bisa dijual di harga Rp20.000 per porsinya. Karena kita pakai nugget dan juga pakai telur. Isinya juga banyak, ada ayam ya teman-teman. Oke, ini udah selesai semua. Jadi tinggal kita tutup aja dan nanti aku mau mandi dulu baru nanti aku keluar sama suami aku. Dan aku ada cerita kenapa awal mulanya gitu ya, aku sama suami seneng kita keliling gitu ngasih makanan di malam hari. Dulu tuh pokoknya ceritanya pas aku pernah waktu jualan dulu ya teman-teman, jualan aku nggak laku, terus kita bingung ini makanan gimana, jadi terbesit timbul gitu ya teman-teman. Ya udah kita bagiin aja, dan kebetulan itu malam hari di jam 11 dan sampai sekarang alhamdulillah ini jadi hobi kita berdua. Jadi kalau misalnya kita lagi suntuk di rumah, ya udah aku masak ya ala kadarnya aja, terus nanti kita bagiin. Biasanya aku kalau ngasih ini tuh ke yang lagi pada nyari rongsok atau ke ODGJ gitu ya teman-teman, karena kan kita nggak tahu ya doa dari mana yang Allah kabul gitu ya. Jadi di sini ya aku sama suami menikmati aja setiap proses yang sekarang aku jalanin gitu ya teman-teman. Dan ini udah malam, ini tuh sekitaran jam 9 aku mulai jalan sama suami aku. Dan biasanya aku juga kalau keliling gitu ya pakai motor gini aja. Kita koloran gitu aja teman-teman. Pokoknya yang simple, yang nyaman aja. Untuk keliling kali ini aku dari Ciantra, dari Cikarang Selatan ke Lemah Abang, terus melanjur ke Pasar Cikarang, ke Cibitung, lalu kita pulang. Dan aku dari jam 9 sampai nyampe rumah itu jam setengah 12 malam kita keliling. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah ngikutin video aku dari awal sampai akhir. Semoga video aku bermanfaat dan tidak ada unsur pamer atau apapun dalam video ini. Semoga video aku bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.